Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aturos dimanapun berada? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan tentunya Anda sekalian diberikan kemudahan dalam menjalani segala masalah yang ada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu dengan salah satu teman saya yang memang sejak dulu di Ciputat ada pengalaman-pengalaman menarik dengan beliau ini yang bernama Mas Baidowi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas Baidowi diberikan kesehatan, dan ada keseruan yang sangat menarik selama dengan Mas Baidowi ini. Nanti beliau akan menceritakan sedetail mungkin seperti apa pengalaman ketika kami bareng-bareng berjuang di Ciputat. Jadi beliau ini tetangga desa saya, dari desa Duku Jati. Saya di desa Srengseng. Kebetulan beliau lebih dahulu berada di Ciputat, ya, baru kemudian saya menyusul. Nah, kira-kira Mas Baidowi yang diingat selama pertama itu awal mula ketemu itu bagaimana prosesnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu malah di Ciputat. Di Ciputat? Enggak di kampung di mana? Baru kenalan di sana. Pertama kan yang menarik Kang Gufron tuh. Ya. Adik saya juga ada di sini untuk menjenjang ke S2. Terus dari situ nyambung lah. Nyambung. Kenal ini kan adik sampai juga. Jadi oh iya benar adik saya katanya adik ipar kan. Langsung tuh udah aku ngomong terus sampai ke Wisma tuh kan. Saya kata ya habis itu ketemuan ngomong segala macam, akhirnya nyambung klik gitu kan. Ya udah habis itu kita ngekos bareng ya. Ngekos bareng. Itu cerita ngekos bareng awal. Ini adalah titik balik dari seorang Baidowi yang ketemu, saya ingat waktu itu di Permai Ayu, ya, di Permai Ayu. Kira-kira bagaimana itu ceritanya sampai akhirnya kita ngekos bareng? Ngekos bareng pertama kita ya nyari kosan karena kita bertiga lah saat itu ya. Dengan Kak Afas. Sampai suatu ketika kita ngekos bareng dan bertiga dikasih, malah alhamdulillahnya itu dapat yang punya kos-kosannya baik ya. Iya, jadi ngekos dapatnya 2 pintu kita. Bayar satu dapat 2. Dan itu tempatnya juga bagus ya, karena di kamar sudah ada TV, ada kipas, ada ranjang, kemudian di atas di lantai 3 kalau nggak salah itu kafe. Kafe ya. Dan ada kayak buat timur juga kan. Ya. Dan pada waktu itu Mas Baidowi, kira-kira apa pengalaman yang paling berkesan ketika menyelesaikan tugas akhir? Kalau yang saya ingat waktu itu Mas Baidowi saya ajak ke tempat pos itu dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir. Karena selama di Permai ternyata beliau ini tidak ada kesempatan, waktu, ketenangan yang bisa mensupport dalam menyelesaikan tugas akhir, yaitu skripsi ya gitu ya. Jadi sedikit cerita, pada waktu itu memang Mas Baidowi ini sedang di masa-masa kritis skripsinya. Saya kemudian kaget mendengar itu, saya berikan support bagaimana caranya harus selesai. Orang Indramayu ke Ciputat harus membawa hasil yang membahagiakan untuk keluarga. Jangan sampai perjuangan beberapa tahun pulang tanpa membawa hasil apapun gitu ya, kira-kira begitu. Dan bagaimana ketika menghadapi masa-masa skripsi itu, biar nanti teman-teman juga bisa belajar. Saya kira ketika berada di skripsi di tugas akhir rata-rata banyak yang menyerah gitu. Kira-kira bagaimana? Jadi itu kan sebuah tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Karena dari pihak orang tua dan keluarga kan tahunya kita kuliah. Jadi udah masuk, masa kita nggak siap keluar gitu kan? Ya udah kita coba untuk selesaikan, ya malas-malas dan harus dipaksakan ya. Sambil bahkan kita ada janji kalau belum menyelesaikan berapa halaman gitu kan, yang boleh keluar pas-pasan gitu kan, ya kan. Akhirnya kita dengan bertiga itu kita selesaikan tugas masing-masing. Baru kita sisi jahe kan. Ya, betul. Jadi waktu itu memang saya ada tugas pribadi, Mas Afas juga ada tugas pribadi, dan Anda juga ada tugas pribadi. Jadi memang pada waktu itu kami berkomitmen, bertiga itu berkomitmen, pokoknya jauh-jauh datang dan menempati tempat yang bagus harus digunakan sebaik mungkin gitu kan. Sehingga kayak saya waktu itu sedang nulis ya di Bincang Syariah. Jadi saya itu ada target 1 hari 3 artikel. Kalau belum 3 artikel saya tidak akan keluar dari kamar. Begitupun Mas Baidowi, begitupun Mas Afas. Kalau Mas Baidowi mengerjakan skripsi, kalau Mas Afas ada tugas lain kira-kira begitu. Karena di situ juga disupport wifi. Ada wifi gratis ya? Ya, jadi kita manfaatkan betul itu. Ya sampai ya
tugas masing-masing sampai ada cerita. Sampai kuliah kita coaching bertiga itu. Sampai naik ya kita berangkat gitu, kita ada kegiatan lain. Dan suatu ketika kita pernah saya nganterin sampean ke stasiun Bontrang gitu kan. Dan ingat pikiran kemana itu. Jadi nabrak, nggak tahu nabrak atau ditabrak gitu. Kayak sih ditabrak kan. Ada insiden kayak gitu sampai sampai putus. Betul, itu sandal baru tapi putus ya. Gak apa-apa. Kalau sandal yang putus gak apa-apa. Yang penting cita-cita harapan kita tidak putus karena sandal itu. Benar. Akhirnya kita damai sama orangnya tersebut. Saya menyelesaikan skripsi dan sampai itu dengan perjuangan skripsi tesis ya dan tugasnya itu artinya kita ada keinginan untuk harus ada hasil ya kan, harus ada hasil apa ini dari sampean nulis artikel. Dan alhamdulillah tuh kan habis itu saya tuh sidang pas waktu itu kan, setelah pas di situ kalau nggak salah mau Ramadan kita. Iya. Berarti kita di situ berapa bulan ya? Hampir kurang lebih 3. Oh, berarti progresnya bagus. Iya. Jadi ceritanya ngekos di situ 3 bulan dengan tujuan masing-masing dan alhamdulillah masing-masing bisa menyelesaikan tujuannya. Iya. Artinya saya selama 3 bulan itu berarti sudah nulis banyak dan itu juga sudah bisa membiayai untuk kos dan sebagainya itu kira-kira. Kemudian Mas Baidowi juga bisa menyelesaikan dan bahkan itu sudah sidang skripsi. Iya. Mas Alfa sudah sama. Berarti setelah 3 bulan itu baru kita kemudian akhirnya punya cerita masing-masing dalam karir ya. Jadi pas selama 3 bulan itu kita berkomitmen untuk menyelesaikan tantangan yang berat gitu ya, sekiranya bisa selesai. Dan 3 bulan itu harus menjadi kalau komitmen kami ya, menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya kira-kira begitu. Dan alhamdulillah itu terjadi. Mas Baidowi pada akhirnya bisa sidang skripsi, saya kemudian bisa menyelesaikan kebutuhan saya dengan nulis di Bincang Syariah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bincang Syariah yang sudah mengajak saya juga waktu itu. Terus Mas Afas juga bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatannya. Dan singkat saja Mas Baidowi, kira-kira setelah semuanya dilalui ya sampai di titik ini, kira-kira Anda pernah menyangka tidak kalau ternyata skripsi yang katanya susah, ya kan? Yang menakutkan banget, yang kayaknya menakutkan, yang kayaknya waktu itu sampai hampir bisa dikatakan pasrah ya. Sudahlah, udah rumit ini hidup gitu. Nggak pernah diselesaikan gitu. Cuma tadi kan selesai juga. Iya, karena ada rasa tanggung jawab kita. Ya beban moral ataupun apa kan, tahunya orang tua dari kampung kuliah, berarti kita harus kita tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan itu. Oke. Nah berarti setelah kemudian selesai dan luar biasanya alhamdulillah kemudian saya mendapat kabar gitu kan bahwa Mas Baidowi kemudian sudah bekerja setelah selesai wisuda itu. Kerja di mana Mas Baidowi? Saya pertama pulang sini ngajar sama ikut sama kampus ya. Lanjut itu ya pendataan masalah UMKM ya. UMKM. Dari itu kemudian saya ngerantau lagi ke Ciputat. Ngerantau lagi ke Ciputat. Ya, alhamdulillah dapat kerjaan ya sampai saat ini. Ya, kalau boleh tahu di mana? Ya, ada di salah satu bank konvensional. Dan alhamdulillah pada saat ini juga Mas Baidowi ini sudah progres ya, kerjaan di banknya ini bisa dikatakan sudah cukup baik lah, dan kita doakan semoga beliau bisa meningkat karirnya. Amin. Kita doakan semoga meningkatkan. Jadi yang jelas pelajaran daripada obrolan saya dengan Mas Baidowi ini adalah untuk memberikan inspirasi kepada para penonton sekalian, khususnya para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Dunia itu terasa gelap. Ya, seakan tidak punya arah untuk melakukan apa. Yang dipusingkan hanya skripsi, tapi tidak tahu harus melakukan apa. Padahal setelah skripsi ada lagi kan ujiannya. Jadi pada intinya ketika saya flashback daripada cerita-cerita tersebut yang kemudian membuat saya kagum itu. Jadi ada ucapan-ucapan saya waktu itu ke Mas Baidowi mengatakan kalau seseorang sudah berjuang di tempat rantauan lalu dia pulang tanpa hasil, maka itu akan sangat menyakitkan. Setidaknya kita sakit sekarang, tapi kemudian kita mendapatkan kebahagiaan untuk masa depan. Dan alhamdulillah hanya 3 bulan kita mendisiplinkan waktu, dan kemudian pada akhirnya masing-masing memiliki tujuan dan memiliki jalan untuk mengembangkan skill, kemampuan, ilmu yang dimiliki.
pada akhirnya ditemukan lagi dalam kesempatan ini, dan saya pun meminta waktu kepada Mas Baidowi ini agar memberikan edukasi juga dengan cerita-cerita ini, semoga bisa memberikan semangat kepada para penonton juga. Karena kalau kita belajar dari beberapa teman kita, memang ada yang dia sudah berlama-lama tapi tidak selesai juga. Dengan demikian pada akhirnya biaya selama perjalanan, selama kegiatan dan waktu, ya tentunya itu kan menjadi terbuang sia-sia. Tapi setelah kemudian kita bisa menyelesaikan, anggap saja itu semua daripada proses ini adalah bagian yang memang harus dilewati dulu, dan kemudian kita akan mendapatkan sesuatunya yang lebih baik. Nah, kira-kira Mas Baidowi, apa hal yang paling berkesan selama ada di tempat kos itu? Jadi tempat kos ini tempat kos legend. Jadi legend banget. Bayangkan 3 bulan untuk 3 orang yang memiliki tujuan yang berbeda, berusaha mendisiplinkan waktunya untuk mencapai apa yang diinginkan, dan kemudian dalam waktu 3 bulan 3 orang ini alhamdulillah bisa menggapai apa yang diinginkan itu. Jadi bagi saya adalah cerita yang menarik, dan alhamdulillahnya kita semua bertiga ini dipertemukan dalam keadaan yang sehat, dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Kira-kira apa Mas Baidowi? Apa ya? Ya itu, kalau hujan kan, hujan kan kita tampis itu kan. Ya, dari depan itu kan, kita ya siap siaga itu kan. Kan tampis masuk ke kamar kan. Banjir kan. Padahal di lantai 2 kita kan. Harus waspada kan. Belum lagi masalah keran sering mati kan. Ya udah kita paksakan, karena kita dapat kamar 2 itu, kamar mandinya 1. Iya, kamar mandinya 1 yang di depan. Ya itu kita berkesan ya harus dipaksakan kan. Dari alhamdulillah saya dibimbing oleh Kang Marzuki, Kang Fas, ya udah ayo terus gitu, maksudnya dipaksain gitu kan. Jangan berleha-leha terus sama segala macam tuh. Ya alhamdulillah dari itu ya ada rasa cambukan juga gitu kan, masukan juga. Ya udah saya iakan dan saya bulatkan dekat lagi, ya alhamdulillah selesai itu skripsi dengan walaupun dalam kata lainnya skripsi belum mampu yang oke banget lah. Enggak harus oke, Bos. Tapi itu yang penting selesai. Iya, saya ingat tuh dari zaman sampean skripsi yang baik kan yang diselesaikan. Jadi bukan hanya seperti judulnya saja oke, tapi sudah diselesaikan. Jadi kalau yang mangkrak gitu. Mangkrak ya udah itu masalah. Masalah ya udah itu kan. Ya itu sih kedisiplinan. Dan ini kalau saya pribadi, yang paling berkesan itu kita kan memang uang terbatas banget. Iya. Dan itu pada akhirnya kita menghemat untuk membeli nasi, bagaimana sekiranya nasi 1 cukup juga. Aduh, itu PR banget. Akhirnya kita nemu ada warung yang memang porsinya banyak. Dan kita kalau beli nasi pasti ke situ. Dan itulah menurut saya yang paling berkesan sampai dalam hati saya itu, ya Allah gitu ya. Kalau memang kemudian ini jalan Engkau meningkatkan derajat kami rela seperti ini, dan pada akhirnya saya itu terpancing untuk untuk terus meningkatkan kompetensi dan sebagainya gitu. Mungkin begitu juga Mas Baidowi dan Mas Afas gitu ya. Sebenarnya sederhana, kalau kita semuanya menyerahkan ke orang tua pasti akan dihandle. Tapi ceritanya kan bukan begitu kan. Kita ini pengen sekiranya kita menjadi mahasiswa yang memang mandiri gitu, mandiri. Sehingga Kang Baidowi juga pernah ngojek gitu. Jadi kalau saya memang itu nulis artikel gitu. Dan memang saya dulu itu kan S1 saya di Jawa Timur ya, kemudian saya S2 di Ciputat, begitu pun Mas Afas juga sama. Dan pada akhirnya ketika kita ketemu ngobrol-ngobrol, Mas Baidowi ternyata tetangga desa saya gitu. Pada akhirnya saya ajak ke tempat untuk lebih fokus agar lebih cepat menyelesaikan skripsinya. Dan alhamdulillah bisa selesai, dan luar biasa kumlot itu. Enggak kumlot ya. Jadi saya kemudian berpesan ke Mas Baidowi dengan adanya tahapan ujian-ujian itu yang kemudian membuat Mas Baidowi pada akhirnya di titik saat ini harus selalu bersyukur dan teruslah mengembangkan potensi, dan semoga dengan adanya bersyukur mengembangkan potensi Anda insya Allah akan diberikan kesempatan untuk segera naik karirnya. Ya, terima kasih Mas Baidowi sudah bersedia berbagi ilmu kepada para penonton Aturos, dan terima kasih juga atas kunjungannya ke sini, sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Beliau hanya cuma ada waktu 1 hari
Makanya ketika berkunjung ke saya langsung ajak ke podcast ini. Terima kasih Mas Badowi. Sama-sama. Ya, ada kata-kata motivasi lah. Silakan motivasi lah untuk para mahasiswa S1 lah. Saya mendengar aja. Motivasinya sih ya harus siap ditempatkan dimanapun dan dengan medan apapun, dan harus bisa dilalui gitu. Oh iya, oke. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba